Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahmawati dari kelas 12 IPA 4, absen 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Posisi perusahaan dagang di dalam transaksi. Perusahaan dagang ini ada di tengah-tengah ya, antara konsumen dan produsen. Produsen, orang yang produksi barang dan jasa, sedangkan konsumen adalah orang yang menghabiskan barang dan jasa. Konsumen itu kita ya, sedangkan produsen adalah perusahaan. Nah, perusahaan dagang ini ada di tengah-tengah, dia saling berinteraksi. Ada yang beraksi produsen, ada juga yang interaksi atau timbal balik konsumen. Pengertian perusahaan dagang. Secara umum, pengertian perusahaan dagang adalah suatu bentuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang, di mana aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang untuk mencari keuntungan tanpa memberikan nilai tambah pada barang-barang tersebut. Karakteristik dan ciri-ciri perusahaan dagang. Aktivitas utamanya adalah membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang-barang dagang. Keuntungannya yang diperoleh berasal dari penjualan, dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Jenis-jenis perusahaan dagang. Secara umum, bentuk perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu 1. Berdasarkan produk yang diberdayakan. 2. Berdasarkan jenis konsumen. Nah, ini tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang ada 12, yaitu 1. Identifikasi transaksi jurnal. Tahap pertama yang dilakukan dalam siklus akuntansi perusahaan dagang adalah mengidentifikasi semua transaksi perusahaan dan melibatkan semua akun. Contohnya, transaksi perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang yang dilakukan antara perusahaan sebagai produsen kepada konsumen. Dari aktivitas ini, perusahaan menerima keuntungan dari setiap barang yang dibayar konsumen. Transaksi jual beli ini dapat diidentifikasi sebagai transaksi penjualan tunai. 2. Penyusunan jurnal khusus. Pada perusahaan besar, jurnal transaksi biasanya dibagi menjadi jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan bila jumlah transaksi perusahaan hanya sedikit, sementara jurnal khusus digunakan dalam perusahaan besar untuk memudahkan mengelompokkan transaksi-transaksi tertentu. Karena siklus akuntansi perusahaan dagang besar lebih rumit, maka penggunaan jurnal khusus ini ditunjukkan untuk mengefisienkan waktu, biaya, dan tenaga. Contoh jurnal khusus dalam perusahaan dagang adalah jurnal pembelian barang, jurnal penjualan barang, jurnal penerimaan kas, dan pengeluaran jurnal kas. 3. Penyusunan buku besar pembantu. Tahap selanjutnya adalah siklus akuntansi perusahaan dagang adalah penyusunan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini disusun untuk mencatat satu data akun secara rinci yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan neraca perusahaan dagang. Contoh, akun yang dicatat dalam penyusunan buku besar pembantu adalah akun piutang dan akun utang perusahaan dagang. 4. Pencatatan di buku besar. Setelah menyusun buku besar pembantu, perusahaan dagang akan memindahkan data dari jurnal umum dan jurnal khusus ke dalam buku besar. Dalam buku besar ini bekerja sebagai sumber informasi pembuatan dokumen selanjutnya.
Siklus ini sering juga disebut sebagai posting ke buku besar. Kelima, laporan harga pokok penjualan. Jika sebuah perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan secara fisik, harga pokok barang yang terjual dapat ditentukan saat terjadinya proses transaksi penjualan. Dengan demikian, perusahaan dagang dapat melakukan pencatatan harga pokok penjualan, yaitu HPP, dan penjualan jurnal secara sekaligus. Walaupun begitu, perhitungan harga pokok penjualan akan tetap dianggap sebagai komponen dari laporan laba rugi yang kemudian dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Yang keenam, pencatatan neraca saldo. Tahap siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah pencatatan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar. Data-data yang diambil dalam buku besar ini adalah saldo akhir setiap akun. Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam pencatatan neraca saldo ini adalah posisi debit dan kredit harus seimbang. Bila tidak seimbang, berarti ada kesalahan saat mencatat di buku besar. Yang ketujuh, penyusunan jurnal penyesuaian. Setelah melakukan pencatatan saldo, perusahaan dagang akan membuat penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat bila ada transaksi yang mempengaruhi akun perusahaan dagang dan efek akun baru. Contoh, transaksi yang mempengaruhi perusahaan dagang ini adalah sewa ruko yang sudah jatuh tempo. Yang kedelapan, penyesuaian neraca saldo. Penyesuaian neraca saldo termasuk sebagai salah satu poin penting yang harus dilakukan pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah membuat penyesuaian neraca, perusahaan dagang akan memiliki dokumen-dokumen baru yang disebut keseimbangan setelah disesuaikan, yaitu neraca saldo yang disesuaikan. Yang kesembilan, laporan keuangan. Perusahaan kemudian akan membuat laporan keuangan untuk memudahkan pencarian informasi keuangan perusahaan, seperti modal perusahaan, keadaan harta perusahaan, dan hutang perusahaan. Yang ke-10, penyesuaian jurnal penutup. Kalau laporan keuangan sudah disusun, perusahaan dagang akan melakukan penyusunan jurnal penutup dari akun-akun yang ada di dalam laporan laba rugi, yaitu akun pendapatan dan biaya. Yang ke-11, neraca saldo. Setelah penutup, perusahaan kemudian akan melakukan penyesuaian antara jurnal penutup dagang dan saldo-saldo. Yang terakhir, penyusunan jurnal pembalik. Penyusunan jurnal pembalik dilakukan bila ada kondisi tertentu yang mewajibkan hanya perusahaan dagang mencatat akun tertentu. Misalnya, bila ada transaksi pendapatan yang diterima di muka atau bila ada transaksi biaya yang dibayar di muka, itu piutang. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.